Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Diansa Saputra. Oke, hari ini saya akan membuat video tentang 3 hal yang harus kalian kuasai agar bisa lulus tes rekrutmen PT Pertamina Persero. Oke, jadi teman-teman, saya ingin berikan 3 hal tersebut, apa saja yang harus kalian kuasai agar bisa lulus tes rekrutmen PT Pertamina Persero. Saya sendiri lulus rekrutmen PT Pertamina Persero pada tahun 2018 dan ini masuk di tahun 2021, berarti sudah hampir 2 tahun saya bekerja di PT Pertamina Persero. Saya akan bahas secara lengkap 3 hal yang harus kalian persiapkan ya teman-teman, karena 3 hal inilah yang menjadi kunci dan wajib kalian pahami dan ketahui teman-teman. Tapi teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, dan teman-teman juga yang belum berteman di IG saya bisa langsung follow IG saya di lediansyah.saputra. Oke, jadi teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru, dan kalaupun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar maupun DM saya secara langsung. Kalau saya ada waktu pasti akan saya balas dan akan saya berikan solusinya ya teman-teman. Oke, langsung saja, apa saja yang harus kalian persiapkan 3 hal tersebut. Jadi kalau kita berbicara terkait rekrutmen PT Pertamina Persero, teman-teman harus tahu bahwa seluruh proses rekrutmen PT Pertamina Persero dilaksanakan melalui website resminya PT Pertamina Persero. Jadi teman-teman kalau mau daftar atau mau mengikuti seleksi, tentunya teman-teman harus mengikuti dari jalur resmi, dan memang jalur tersebut jangan jalur yang abal-abal ya, karena banyak sekali terkadang beberapa orang yang menanyakan kepada saya baik secara langsung maupun via WA bahwa mereka dipanggil oleh Pertamina untuk mengikuti tes di Jakarta. Kemudian mereka kirimkan surat panggilannya ya, dan jelas bahwa surat tersebut dapat dipastikan bahwa surat tersebut palsu ya, alias abal-abal, dimana saya khawatir bahwa banyak sekali orang-orang yang akan merasa tercurangi atau merasa ditipu lah dengan kegiatan tersebut. Sekali lagi saya pastikan kepada teman-teman semua, seluruh proses rekrutmen PT Pertamina Persero dilaksanakan dan dilakukan pendaftaran di website resminya PT Pertamina Persero. Selain dari tersebut, biasanya itu hoax atau penipuan. Kalau seandainya ada hal-hal yang berbeda, tentu teman-teman dapat menanyakan kepada PT Pertamina secara langsung melalui call center ya teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi apa saja 3 hal yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami. Yang pertama teman-teman, jadi rekrutmen Pertamina Persero ada beberapa tahap. Yang pertama harus kalian ketahui dan wajib kalian pahami, yaitu pertama, tes tertulis. Tes online ya, kalau sekarang tes online. Nah, jadi tes online ini teman-teman harus kalian kuasai betul. Jangan sampai ada beberapa poin yang tidak kalian kuasai, karena setiap poinnya teman-teman tentu ini sangat penting bagi teman-teman. Jangan sampai nilainya ada yang anjlok. Jadi tes online itu teman-teman terdiri dari berbagai macam ya. Kalau saya kemarin itu tes online-nya ada tes berhitung, kemudian ada tes psikologis, kemudian ada tes juga wawancara ya, ada tes wawancara online, kemudian jadi tahapan pertama tes online-nya itu, tes online yang pertama yaitu ada tes psikologis, tes menghitung ya, menjumlah, kemudian ada juga tes bahasa Inggris. Ini yang wajib kalian pahami, ini wajib yang wajib kalian kuasai. Jadi psikotes, kemudian ada lagi hitung-hitungan ya, tapi semuanya dilakukan dengan online. Kemudian teman-teman kalau sudah menguasai yang pertama tentang tes online, teman-teman yang harus dipersiapkan apalagi wawancara. Nah, di sini dapat saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tahap yang kedua atau bagian kedua, bagian pertama tadi tes online, teman-teman harus kuasai betul, baik itu berhitung, psikotes, dan
bahasa Inggris, itu banyak sekali teman-teman. Kalau nggak salah kemarin itu sampai berapa soal ya? 50 soalan ya mungkin untuk bahasa Inggrisnya banyak sekali. Kemudian juga tes-tes online-nya juga banyak sekali, saya sampai lupa tuh berapa tuh jumlahnya, yang jelas banyak sekali. Tapi kuncinya di sini teman-teman, pada saat tes online teman-teman harus dalam keadaan rileks, santai, dan kuasai, dan perbanyak doa ya teman-teman. Setelah selesai di tahap pertama yang harus kalian kuasai tes online, yaitu tes wawancara. Nah, di sini teman-teman tes wawancara, kalau saya kemarin di tahun 2018, tes wawancara itu terdiri dari dua macam. Yang pertama tes wawancara online, yang kemudian tes wawancara secara langsung. Nah, tes wawancara secara online ini biasanya akan dilakukan oleh tim rekrutmen PT Pertamina Persero sendiri. Biasanya itu ada tim khusus ya. Nanti kita akan dikasihkan link untuk kita bisa join. Nanti setelah join kita disuruh memperlihatkan KTP. Jadi dikasih ke kamera seperti ini, KTP-nya dikasih ke kamera. Kemudian dia dicatat namanya, tempat tanggal lahir, dicocokkan datanya, udah klop, udah sesuai, baru kita dilakukan wawancara dalam wawancara online. Nah, teman-teman di wawancara online ini teman-teman harus pahami bahwa teman-teman menggunakan yang namanya akses internet. Jadi harus dipastikan bahwa jaringan internet teman-teman tidak bermasalah sama sekali. Jangan sampai pada saat di tengah jalan kemudian jaringannya rusak ya, atau jaringannya nggak stabil, yang berakibat teman-teman jadi wawancaranya nggak bagus lah, seperti itu. Kemudian setelah selesai wawancara, ya wawancara ada dua tadi, kemudian wawancara yang selanjutnya itu wawancara secara langsung, itu tatap muka. Kalau saya kemarin itu dilakukan di kantor PT Pertamina Persero sendiri, itu yang berada di Palembang ya, karena saya rekrutmen Palembang, ada di Palembang. Kemudian setelah selesai baru kita ke tahap selanjutnya. Jadi yang pertama tes online, yang kedua tes online yang pertama, kemudian yang kedua tes wawancara online dan wawancara secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu yang pamungkas. Yang ketiga ini yaitu medical check up. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman seluruh pekerja PT Pertamina Persero diwajibkan untuk medical check up di tahap awal pada saat rekrutmen. Nah, medical check up ini juga teman-teman ketika teman-teman sedang mengikuti proses rekrutmen dari tahap awal, mulai dari pendaftaran, saya sarankan kepada teman-teman untuk mulai menjaga pola sehat, menjaga makanan, menjaga asupan nutrisi, dan mulai untuk melakukan kegiatan yang dapat memperkuat stamina teman-teman. Karena di medical check up itu banyak sekali tahapannya dan full semuanya, dari dicek dari atas kepala sampai ke bawah itu dicek semua teman-teman. Di tes medical check up itu yang jelas ada pengambilan darah, pengecekan mata, kemudian ada ronsen, kemudian ada apa lagi ya? Ada kegiatan lari juga, lari keliling lapangan ya. Kalau saya kemarin keliling lapangan, alhamdulillah kemarin ketika keliling lapangan saya bisa yang pertama ya, walaupun badannya gini, tapi untuk lari saya masih kuat-kuat banget ya kemarin di tahun 2018. Kalau sekarang ya mungkin udah lama nggak lari ya, mungkin agak turun lah ya sekarang. Oke, jadi teman-teman itulah 3 tahapan, 3 hal yang harus kalian kuasai untuk bisa lolos di rekrutmen PT Pertamina Persero. Yang pertama, tes online harus kalian kuasai, meliputi tes psikologis, berhitung, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian setelah lulus tes online ini, wawancara online dan wawancara secara langsung. Datang ke PT Pertamina Persero secara langsung ya. Kemudian yang ketiga medical check up. Secara umum itulah gambaran tahapan untuk bisa mengikuti atau tahapan-tahapan yang ada di PT Pertamina Persero kalau teman-teman berniat atau ingin sekali bergabung menjadi pekerja PT Pertamina Persero. Oke teman-teman, saya pikir rangkuman itu ialah rangkuman secara singkat yang harus kalian kuasai. Mulai dari sekarang persiapkan, mudah-mudahan di tahun ini, tahun 2021 ini teman-teman ada lagi pembukaan rekrutmen. Saya sendiri tidak tahu ya di tahun 2021 ini apakah ada rekrutmen untuk PT Pertamina Persero, tapi yang jelas teman-teman, bagi kalian semua yang berminat, persiapkan diri.
mulai dari sekarang belajar, persiapkan diri, mulai latihan olahraga, dan yang jangan lupa selalu berdoa ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe dan silahkan follow IG saya di lediansa.saputra. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.